Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muhammad Sohib. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga tetap diberikan kesehatan ya. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa strategi investasi saham. Dalam berinvestasi saham, kita perlu adanya strategi. Agar kenapa? Agar kita dapat memaksimalkan keuntungan. Jadi di video ini saya akan membahas 3 strategi investasi, yaitu income investing dan growth investing dan juga value investing. Selanjutnya, kita akan yang pertama adalah mengenal rasio keuangan dulu ya, sebelum masuk ke utamanya. Yaitu pertama market cap. Apa market cap ini? Itu kapitalisasi pasar. Mudahnya, itu adalah seberapa besar perusahaan itu menguasai pasar. Itu namanya market cap. Yang kedua, PER. PER itu adalah harga pasar per saham. Jadi mudahnya, PER ini adalah harga di pasar saat ini. Jadi normalnya itu yang saya tahu PER ini sekitaran 15 kali. Di atas 15 kali, maka PER ini dianggap mahal. Jadi carilah PER yang di bawah 15 kali. Lalu yang ketiga IPS. Apa IPS itu? Ada laba per lembar saham. Jadi simpelnya itu per lembar saham mendapatkan laba berapa. Nah, maka dari itu IPS yang besar maka laba per lembar sahamnya juga besar. Paham ya? Yang keempat ROE. ROE itu lebih ke kemampuan perusahaan. Jadi ROE ini menunjukkan bahwa seberapa mampu perusahaan itu dalam menghasilkan laba bersih. Jadi semakin besar ROE, maka semakin bagus perusahaan itu. Paham ya? Lalu yang kelima PBV. Apa PBV itu? Yaitu harga nilai buku perusahaan. Jadi perusahaan itu dihargai berapa? Itu nilainya. Jadi simpelnya PBV ini adalah nilai dari perusahaan itu. Paham ya? Normalnya biasanya itu satu kali. Di bawah 1 kali berarti perusahaannya murah, lagi murah. Di atas 1 kali berarti mahal. Paham ya? Oke, kita lanjut. Masuk ke strategi income investing. Apa itu income investing? Yaitu strategi yang fokus pada pencarian income stock, saham dari perusahaan yang rutin membagikan dividen. Income investing ini fokusnya kepada perusahaan yang rutin membagikan dividen. Ya, tujuan utama dari strategi ini adalah mendapatkan keuntungan rutin, setiap tahun dapat keuntungan gitu ya, dari dividen ini. Lalu yang ketiga, meminimalkan risiko investasi saham. Jadi dengan strategi income investing ini kita dapat meminimalisir risiko investasi, karena biasanya kalau strategi ini kita itu milihnya perusahaan yang sudah besar-besar, yang sudah top, yang sudah profesional, yang sudah menguasai sebagian besar pasar. Maka dari itu kan risiko jadi semakin sedikit. Tidak mudah bangkrut kalau sudah besar kan, tetapi sedikit ruang untuk bertumbuh karena sudah besar. Ya, paham ya? Lebih mudahnya seperti ini. Income investing itu seperti halnya pemain bola. Pemain bola top yang sudah berpengalaman, memiliki rekam jejak menghasilkan gol. Sayangnya sudah setengah uzur. Maksudnya apa setengah uzur? Pemain top ini sudah mau pensiun gitu. Sudah 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 besar itunya karirnya, maka sudah tidak ada ruang lagi untuk bertumbuh gitu. Maksudnya seperti itu. Paham ya? Lalu yang masuk ke ciri-ciri saham perusahaannya. Seperti apa ciri-cirinya? Market cap di atas 100 triliun. IPS-nya di atas 100. PER-nya di atas 15 kali. ROE-nya di atas 20%. Kita lihat contoh saham perusahaan di sektor konsumer. Unilever. Unilever market cap-nya 304 triliun. Ini adalah yang menguasai sebagian besar pasar adalah Unilever, 304 triliun. Ini sulit bertumbuhnya ya karena sudah besar. Lalu IPS-nya 190. Tadi kan IPS di atas 100, ini 190. Berarti ini sudah masuk ke strategi income investing ya. Jadi Unilever ini masuk strategi income investing. Kalau kalian mau ya, ROE-nya juga besar ya, 82%. Karena market cap-nya sudah besar, EPS-nya sudah besar, ROE-nya juga besar, maka saham ini sudah mahal. Lalu yang kedua, Indofood, ICBP. Kode sahamnya ICBP. Siapa sih yang nggak kenal Indofood?
dari orang kaya sampai orang miskin aja produknya itu dikonsumsi ya. Pasti kalian juga mengkonsumsi Indomie. Nah, ini market cap-nya ini 114 triliun, di bawahnya Unilever. Jadi sebagian besar pasar itu dipegang dua ini ya. Jadi dua ini sudah perusahaan sudah besar dan bertumbuhnya itu agak sedikit-sedikit gitu, nggak banyak-banyak nanti tumbuhnya karena sudah besar. Juga biaya operasional juga besar nanti. Kalau tambah besar perusahaan, tambah besar biaya operasionalnya. Nah, maka sulit untuk bertumbuh. Lalu IPS-nya juga sudah besar. ROE-nya 23%. Kita masuk ke strategi yang kedua, growth investing. Apa itu growth investing? Adalah strategi investasi yang berfokus pada pencarian growth stock, yaitu saham yang memiliki potensi keuntungan dan pertumbuhan pendapatan yang tinggi di masa depan. Jadi simpelnya adalah strategi growth investing ini kita itu mencari saham yang belum besar, yang market cap-nya masih belum besar, tapi ada harapan bisa bertumbuh di masa depan. Tak mempedulikan valuasi. Apa valuasi itu adalah harga ya, tidak memedulikan harga berapa aja. Yang penting perusahaan ini suatu saat akan bertumbuh tinggi gitu, akan bertumbuh besar gitu. Jadi strategi ini dia asal pokoknya fokus ke satu saham itu, walaupun berapa harganya itu dibeli, karena strategi ini akan meyakinkan bahwa perusahaan ini suatu saat akan bertumbuh besar. Oke. Lalu yang ketiga, masih memiliki ruang untuk bertumbuh ya. Jadi ruang untuk bertumbuh itu masih bisa karena belum besar perusahaannya, tapi masih ada ruang untuk bisa bertumbuh di masa depan. Calon perusahaan besar. Nah, ini adalah kriterianya kalau kita pakai strategi growth investing. Nah, ini simpelnya seperti ini ya. Contohnya kita mencari pemain muda yang belum terlalu berpengalaman, tapi berpotensi menjadi pemain top. Lalu ciri-ciri sahamnya adalah yang pertama market cap-nya di bawah 100. IPS-nya lebih dari 50 atau hampir mendekati 100. PER-nya juga tidak lebih dari 15 kali. Jadi PER-nya itu kalau bisa di bawah 15 kali. Karena kita maunya yang murah. Maksudnya belum mahal. Belum mahal ya. Terus ROE-nya di atas 20%. Jadi tidak kalah bagusnya sama yang market cap-nya di atas 100 triliun. Kalau perusahaan growth investing ini juga IPS-nya itu besar ya. Seperti contoh perusahaannya di sektor konsumer itu adalah Sido Muncul. Siapa yang nggak tahu Sido Muncul? Dari dulu Sido Muncul ini sudah lama, sampai jamu-jamunya sudah terkenal ya, sampai ekspor. Market cap-nya masih 23 triliun, bayangkan ya. Tadi Unilever itu 100 triliun, sedangkan Sido Muncul market cap-nya 23 triliun. IPS-nya juga masih 55. Di atas 50 ya. Di atas 50 IPS-nya. PER-nya masih 13 kali, ROE-nya 24%. Tidak kalah kan sama yang market cap-nya 100 triliun. Dan ini berpotensi untuk bertumbuh lagi, karena PER-nya masih 13 kali, belum sampai 15 kali. Paham? IPS-nya juga masih 55. Maka di suatu saat masih ada harapan untuk bisa sampai 100 IPS-nya nih. Lalu yang kedua, Mulia Boga Raya. Apa itu? Perusahaan keju. Market cap-nya masih 1 triliun. IPS-nya 78. Lebih tinggi dari Sido Muncul ya, IPS-nya. PER-nya juga masih 15 kali. Jadi masih normal. ROE-nya 23%. Oke, yang ketiga kita masuk ke value investing. Apa itu value investing? Adalah strategi investasi yang berfokus pada pencarian value stock berbasis strategi valuasi saham. Jadi saya beritahu, value stock itu, value investing itu kita cari yang saham yang bagus tapi harganya murah. Simpelnya itu adalah Mercy harga bajai. Seperti itu ya. Hanya membeli suatu saham bagus dan di bawah harga wajar. Nah, itu namanya under value kalau di bawah harga wajar. Udah sahamnya bagus, murah lagi. Nah, ini adalah strategi value investing. Ini yang dipakai oleh Lo Keng Hong ya, strategi ini. Resiko kecil karena kita belinya di bawah harga wajar. Terus jadi itu seperti kita mencari pemain di desa, anak-anak di desa bagus, bakatnya pemain bolanya bagus. Nah, kita masukin ke klub bola, tapi digaji murah. Skillnya tapi nggak kalah sama pemain top gitu. Maka ini adalah suatu keuntungan ya buat kita ya. Udah pemainnya bagus, gajinya murah lagi.
Lalu terus ciri-ciri saham. Ciri-ciri sahamnya seperti ini. Market cap-nya di bawah 100 seperti tadi, EPS-nya di atas 100, PER-nya di bawah 10 kali. Lebih murah ya. Di bawah 10 kali, harus di bawah 10 kali. PBV-nya di bawah 1 kali. Oke. Jadi di PBV di bawah 1 kali murah. PER di bawah 10 kali murah banget. Apa itu perusahaannya? Contoh perusahaan di sektor pertambangan. Petrosi. Petrosi ini market cap-nya masih 1 triliun, tapi EPS-nya 257. PER-nya masih 6 kali. PBV-nya 0,56. Jadi masih ada ruang untuk bisa lebih tinggi lagi nanti PER-nya. Kalau misalnya PER-nya 6 kali, maka harga sahamnya itu bisa 10 kali lipat lagi. PBV-nya juga. Kalau PBV bisa sampai 1 kalinya, maka harga sahamnya juga bisa sampai 10 kalinya. Paham ya? Jadi ini masih murah. PBV-nya masih belum mencapai 1, PER-nya masih belum mencapai 10. Kalau kalian mau nabung silahkan di sini. Di sini juga saham milik Lokengkong. Lalu yang kedua Indo Tambang Raya. Ini juga perusahaan tambang juga, market cap-nya masih 9 triliun. Lalu IPS-nya itu 756. Terus IPS-nya sudah PER 10 kali, PBV-nya 0,7 kali. Jadi biasanya yang saya tahu ITMG ini PER-nya itu 15 kali ke atas. Jadi sekarang masih murah gitu. Kalau kalian mau masuk gak apa-apa. PBV-nya biasanya 2 kali. Biasanya ya. Jadi kalau misalnya tambang batu bara ini naik, maka ITMG ini pasti akan masuk mahal nanti. Mumpung murah kalian masuk. Alhamdulillah sudah selesai ya. Saya menyampaikan pesan dari Warren Buffett, yaitu jika kamu tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang di saat kamu tidur, kamu akan terus bekerja keras sampai mati. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Maaf apabila ada salah kata, saya hanya manusia biasa. Saya akhiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.